warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin mencoba membuat tutorial bagaimana cara membuat timestamp atau tanggal input data otomatis di Microsoft Excel. Jadi langsung saja caranya. Yang pertama sekali saya akan menunjukkan contoh yang telah selesai dibuat. Ini. Jadi ini adalah contoh yang telah selesai dibuat. Jadi misalnya di sini ada Muhammad Nasir, tanggal input datanya yaitu Sabtu Januari 1990. Kemudian ada nama lampu kana, tanggal input datanya yaitu 25 Agustus 2023 jam 11.32 18 detik. Kemudian ada Aulia Zahra juga tanggal 25 Agustus 2023. Kemudian ada Ketran Yunia juga tanggal 25 Agustus 2023. Jadi contoh input data otomatis misalnya seperti ini. Misalnya di sini ada kita ketik nama Muhammad. Enter. Nah, dia akan terinput secara otomatis tanggal penulisan di sel ini. Jadi biasanya diterapkan yaitu misalnya kita buat absen online seperti itu, dia waktu diketik nama sendiri dia akan keluar tanggal input datanya tanpa perlu kita ketik secara manual. Nah, kemudian perbedaannya yang ini dan ini hanya perbedaan di format. Misalnya di sini formatnya yaitu Jumat spasi tanggal spasi bulan spasi tahun spasi jam spasi menit spasi detik. Kalau yang ini dia general, juga kalau di-convert ke angka juga akan membentuk seperti ini. Kemudian yang ini juga sama. Ini ada hari, kemudian ada tanggal, ada bulan, ada tahun, tetapi tidak ada jam, menit atau detik. Ketikanya sama, cuma formatnya yang berbeda. Masalah format akan dijelaskan di tahap selanjutnya. Jadi contoh yang akan kita buat sekarang yaitu seperti ini. Sehingga hasilnya nanti juga seperti ini. Nah, kemudian rumus yang digunakan di sini yaitu contoh rumusnya seperti ini. Ya, sekarang kita akan coba membuat ulang. Ini coba hapus semuanya. Semuanya formatnya kita buat general semua seperti ini. Nah, untuk membuatnya kita bisa langsung ketik rumus seperti berikut ini. Ya, rumus sama dengan ini, coba ini, ketik sama dengan if buka kurung, kemudian logika tes yaitu yang ini, yang sel C, yang ada sel yang menjadi patokan nilai input data. Kemudian tanda tidak sama, tandanya seperti ini. Kemudian tanda kosong seperti ini. Kemudian tanda pisah. Setelah tanda pisah kita ketik if lagi, kita buka kurung. Kemudian sel yang ini, sel yang D3 yang sekarang aktif, yang sekarang kita ketik D3 sama dengan kosong. Kemudian tanda pisah yaitu no. Yang tanda buka kurung tutup kurung, tanda pisah, tanda sel yang sedang kita ketik yaitu D3, kemudian tutup kurung, kemudian tanda pisah, kemudian kosong, kemudian tutup kurung. Klik enter seperti ini. Ini formatnya 0 karena yang tadi general. Kalau yang ini juga sama dengan, kalau yang ini berarti if buka kurung, kemudian yang ini salah, ini bukan E, ini C.
C sama dengan 0, kemudian tutup kurung, kemudian yang sel ini yaitu E3, ini if kurung E3 sama dengan ini tanda pisah now, tanda pisah lagi E3 ini kenapa salah, ini sama dengan if C3 sama dengan 0, dan if E3 sama dengan now. Ini salahnya di mana? Ini berarti kita ambil dari sini saja. Ini tapi ini bukan D, ini tetap 3. Karena yang menjadi patokannya itu yang C. Enter. Ini yang C. Dan yang ini juga yang C. Ya, sama dengan if buka kurung C3 tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0, if buka kurung F3 sama dengan F3 tutup kurung, kita pisah kosong, enter, seperti ini. Jadi ini formatnya kosong semua. Sekarang akan dicoba dibuat format menjadi tanggal. Caranya yaitu kita blok. Ini coba hapus. Ini coba hapus, di blok, kemudian di sini format, ini ada custom. Jadi di sini dibuat manual, itu misalnya di sini dibuat D spasi mm N spasi YY seperti ini, klik enter. Nah, dia akan jadi seperti ini. Ini tahunnya, misalnya ini kita blok dulu semuanya. Blok dulu. Ini misalnya kita ketik ulang Muhammad, dia akan jadi tanggal sekarang. Tetapi ini ada kemungkinan berbahasa Inggris. Misalnya coba dirubah lagi. Klik OK, seperti ini. Dia akan jadi bahasa Inggris. Nah, biar jadi bahasa Indonesia, caranya yaitu ditambah tanda dolar seperti ini. Tanda dolar min 21. Klik OK, dia akan jadi bahasa Indonesia seperti ini. Yang lain juga sama. Yang lain disesuaikan formatnya sendiri. Misalnya
Baca di bahasa Indonesia dulu. D 4 kali jadi hari, D 2 kali jadi tanggal, M 4 kali jadi bulan tulisannya lengkap, Y 4 kali jadi tahun tulisannya lengkap. Kemudian ada jam, HH 2 kali. Kemudian ada M menit. Kemudian ada S untuk detik. Di OK. Seperti ini. Nah, dia formatnya bisa dibuat otomatis. Jadi kalau telah jadi seperti ini, misalnya kita input data, misalnya datanya misalnya nggak ada orang, misalnya HP juga sama, dia akan terbaca secara otomatis tanggalnya. Kemudian ada hal yang harus diperhatikan di sini. Ingat, jangan klik ulang di sel rumus time jika telah diisi data, karena akan error dan tanggalnya akan berubah menjadi ke tahun lama atau angka 0. Nah, jadi misalnya ini kita telah isi. Misalnya di sini HP telah isi. Kita klik 2 kali di sini, klik 2 kali. Kita tekan enter, dia akan error. Jadi ketika telah isi data, ini jangan diotak-atik kembali karena tanggalnya akan error. Jadi ini harus diisi ulang. Untuk diisi ulang datanya, kita harus hapus dulu sehingga dia menjadi kosong. Baru kita isi data. Datanya menjadi misalnya HP kayak tadi. Nah, dia akan jadi seperti ini, tetapi tanggalnya diupdate menjadi tanggal terbaru saat waktu pembaruan ini. Nah, kemudian ada satu lagi yang harus diperhatikan, yaitu jangan lupa aktifkan fungsi berulang di Excel biar tidak error. Jadi ini ada pengulangan artinya di sel sendiri, jadi kita harus mengaktifkan fungsi berulang di Excel. Untuk mengaktifkan fungsi berulang, kita menuju ke menu Excel, klik preferen, kemudian klik kalkulasi yang ini. Ini dicentang, misalnya ini tidak centang, dia akan error. Misalnya ini tidak centang, coba kita tutup. Buka kembali. Dia akan muncul error seperti ini. Jadi ini harus dicentang. Misalnya ini coba ini nggak dicentang, coba diisi. Misalnya di sini D. Nah, dia nggak muncul. Ini juga nggak muncul, ini nggak muncul dia karena fungsi berulang tidak aktif. Untuk mengaktifkan fungsi berulang, jadi kita kembali ke yang tadi. Yang tadi di Excel, klik preferen, dan klik calculation, kemudian klik yang ini dicentang. Yang nilai ini diabaikan saja. Ya, ini perlu misalnya nanti perlu baru dipakai. Ini biasanya fungsinya untuk menghitung perulangan. Tetapi kita hanya perlu untuk mengaktifkan fungsi berulang yang ini. Ini kita centang, yang ini diabaikan. Jika telah, dia akan jadi seperti ini. Akan terisi otomatis. Akan terisi secara otomatis. Nah, jadi yang dibilang tadi format 0 sedikit, misalnya ini dirubah jadi general. Ya, oke. Nah, yang tahun awal tadi, yang ini yang 19 dia akan jadi 0 seperti ini. Yang ini yang angka 0. Makanya jangan diklik, misalnya ini telah diisi data, jangan diklik seperti ini, klik enter, dia akan jadi 0. Ini dia akan jadi 0, tetapi ini format tanggal. Kalau ini dia 0 dalam bentuk general. Seperti itu. Jadi kalau tidak paham tentang apa itu timestamp, bisa langsung ditanyakan dan nanti komentarnya akan direspon. Dan bagi yang tidak paham tentang fungsi berulang juga bisa ditanyakan, karena yang digunakan yang saya buat video ini, saya menggunakan Excel di Mac, jadi fungsi berulangnya agak sedikit berbeda di Windows. Kalau di Windows bisa dicek cara aktifkan fungsi berulangnya juga di menu preferen atau di menu setting di Excelnya. Bisa dicek sendiri. Sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.